Baik, bentar ya Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini baru 5 orang yang hadir ya. Oke, udah mantap nih. Cuma ada tiga mahasiswa ya. Gimana kabarnya ini Mas Amar sama Mas Rofiun sama Mbak Dita? Wah, Mbak Dita keluar lagi. Berarti cuma berdua aja nih mahasiswa saya pagi ini. Cuman dua. Baiklah, tidak apa-apa ya. Pak, absennya udah ada belum Pak Odi? Belum ada ya? Sudah ada. Lanjut aja. Oh, udah ada. Nanti mau di-share ke chatroom ya? Iya. Pak, ini emang ada perubahan jadwal baru apa gimana sih Pak? Ya, ada perubahan jadwal baru per hari Sabtu. Dan mungkin beberapa dosen yang belum lihat jadwal, tapi mahasiswa sudah diinfokan. Nah, gitu. Jadi tapi tetap sama ya Pak ya, hari Senin Pancasila ya Pak ya? Oke, baik. Apakah udah ada? Bu Nisa, ya, kenapa Pak? Mungkin ada terjadi bentrok, jadi saya rekod aja bagi mahasiswa nanti bisa lihat review ulangnya nanti saya upload di YouTube. Ini sudah saya rekod, jadi tetap berlanjut walaupun mahasiswanya sedikit, nanti mahasiswanya tinggal review ulang aja. Oke, siap. Ya, silakan ya. Saya akan mute sendiri ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Udi. Baiklah, kita mulai saja ya pelajaran mata kuliah Pancasila. Kali ini kita akan membahas mengenai modul 1 topik 2, yaitu sumber historis, yuridis, sosiologis, dan politis. Nah, biasa kita mulai dulu nih. Awal-awal kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila juga ya, agar bisa setiap hari Senin kita membangkitkan nasionalisme kita gitu, di pendidikan Pancasila, di mata kuliah pendidikan Pancasila. Baik, saya akan menyalakan lagunya. Saya sebelumnya Pak, keluar video sama suaranya nggak ya Pak ya? Belum, Mbak. Oh, belum ya Pak ya? Iya, mendingan reply sendiri karena yang di-share itu PPT-nya, jadi nggak bakal keluar. Bisa ya Pak ya? Oke, kita share lagi aja. Baik, kita share lagi. Sedia
Oke, sudah kita dengarkan lagu kebangsaan kita ya, Garuda Pancasila. Jadi kita selanjutnya akan membahas mengenai, kembali lagi ke PPT-nya, saya akan share. Oke, baik. Nah, di sini kita akan menyimak beberapa pidato dari Pak Presiden lama kita, yaitu Pak Soekarno ya. Mari kita lihat sejenak. Suaranya terdengar tidak ya? Halo? Halo? Mas Amar, kira-kira kedengaran nggak ya suaranya? Kedengaran, Bu. Kedengaran tidak suaranya? Mas Rafid? Kedengaran nggak? Kedengaran, Bu. Kedengaran ya? Suara videonya nih. Menggali di dalam ingatanku. Menggali di dalam ciptaku. Menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Oke, baik. Itulah beberapa cuplikan ya dari pidato Presiden pertama kita, yaitu Pak Soekarno. Baik, kita next ya. Nah, di sini kita kan dari awal di modul 1 topik 2 ini kan akan membahas mengenai sumber pendidikan Pancasila ya, itu sumber historis, sumber sosiologis, sumber yuridis, sama sumber politik. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sumber historis. Nah, menurut Presiden kita, Bung Karno ini, menurut beliau berkata di pidatonya itu, janganlah sekali-sekali meninggalkan sejarah. Janganlah sekali-sekali meninggalkan sejarah.
Seperti itu. Karena apa? Kalau kita meninggalkan sejarah itu, kita tidak akan tahu gitu asal mula kemerdekaan kita itu seperti apa gitu. Bagaimana kita melihat gitu, bagaimana perjuangan-perjuangan pahlawan kita gitu. Nah, terus jangan melupakan itu adalah kita tuh harus mengenang gitu, bagaimana susahnya, jerih payahnya pahlawan-pahlawan kita gitu, agar kita itu memiliki semangat-semangat yang sama gitu, semangat-semangat hidup yang untuk membangkitkan diri kita itu, jiwa nasionalis kita itu seperti pahlawan-pahlawan yang terdahulu. Nah, menurut Cicero, filsafat Yunani ini, ada yang katanya itu historia vitae magistra, yang bermakna sejarah memberikan kearifan dan pendapat umum sejarah merupakan guru kehidupan. Jadi benar kata Bukarno itu, janganlah melupakan, karena sejarah itu adalah merupakan guru kehidupan kita gitu. Sejarah itu bagaikan warisan atau guru gitu, untuk kita melihat sejarah-sejarah yang dulu itu tuh jangan sampai terulang lagi, atau bisa jadi kita ikuti yang baik-baiknya gitu dari sejarah-sejarah yang terdahulu gitu. Jangan sampai kita dijajah kembali seperti itu. Bagaimana sih pahlawan-pahlawan kita itu melakukan semangat nasionalisme itu seperti apa gitu, untuk membangkitkan rasa cinta kepada tanah air ini gitu. Nah, bahwa sejarah dapat menjadi sumber penting dalam membangun bangsa Indonesia. Bahwasanya penting itu karena yaitu kita bisa melihat kesalahan-kesalahan pahlawan-pahlawan kita terdahulu itu seperti apa sih melawan menjajah gitu. Misalnya kok bisa dari kesalahan-kesalahan itu bisa kok mereka bangkit kembali seperti itu. Kita kan harus melihat kan ke belakang gitu. Walaupun kita juga harus selalu melihat ke depan, jangan ke belakang saja gitu ya. Oke, next. Nah, disinilah implikasi dari pendekatan histori dalam perkuliahan Pancasila. Jadi mahasiswa itu diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa lain. Kedua, mahasiswa diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa sesuai dengan program studinya. Ketiga, mahasiswa dapat berperan serta secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, dan berusaha menghindari perilaku bernuansa mengenai kembali kesalahan sejarah. Nah, jadi implikasi dari pendekatan histori dalam Pancasila itu seperti ini gitu. Jadi kalian tuh harus memiliki inspirasi atau bisa berpartisipasi dalam membangun bangsa gitu. Terus begitu kalian itu dapat mempelajari atau dapat mengambil hikmah dari sejarah-sejarah bangsa kita gitu kan. Terus kita juga bukan negara kita saja sih, negara-negara lain juga kita harus paham, kita juga harus tahu sejarah-sejarahnya, karena kalau kita tidak tahu kita tidak akan mengerti gitu kan sejarah apa sih bangsa, contohnya kayak Amerika tuh sejarahnya gimana sih kok mereka bisa sampai tidak dijajah, atau mereka jadi dijajah, atau mereka sekarang menjadi bangsa yang besar gitu kan, yang adiguna gitu, adidaya segala macam gitu kan, yang maju. Gimana sih sejarah-sejarahnya mereka gitu kan, kita kan bisa mengikuti, kita bisa menjadi bisa dapat memotivasikan diri gitu dari sejarah-sejarah yang sudah ada seperti itu. Kita harus mengikuti bagaimana tindakan-tindakan mereka yang terdahulu itu untuk membangkitkan semangat nasionalismenya, mencintai tanah airnya, terus memberikan masukan-masukan yang bermanfaat. Jadi janganlah kita melupakan sejarah.
Tapi di akhir juga dinyatakan bahwa berusaha menghindari perilaku bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah. Jadi ya, jangan sampai nih sejarah-sejarah dahulu yang kita dijajah atau kita akan menjadi penjajah itu jangan diikuti yang negatif-negatifnya gitu. Oke, next selanjutnya. Nah, sebenarnya di sini ada kuis nih. Mungkin dari dua mahasiswa saya ini yang hadir, bisa nggak menjawab mengapa bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan dari penjajah? Silakan, di sini ada Mas Rofit sama Mas Ahmad bisa mempunyai pendapat gitu mengenai pertanyaan ini. Boleh, silakan. Mas Ahmad atau Mas Rofit ya? Boleh? Nggak apa-apa, jawab aja nggak apa-apa. Kita santai aja, cuman ada 2 orang nih. Mumpung ada 2 orang, ada kesempatan buat kalian mendapatkan nilai secara cuma-cuma, nggak berebut kayak kemarin. Boleh Mas Amar sama Mas Rofit ya? Boleh. Silakan. Ada yang bisa memberikan pendapat mengenai pertanyaan ini? Ayo. Pertanyaannya, mengapa bangsa Indonesia sebelum masuk pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan dari penjajah? Yang tahu? Wah, ternyata Mas Ahmad. Bu Nisa. Iya, boleh Mas Ahmad. Halo? Mau menjawab? Gimana? Nisa. Ya. Oh ya. Apa? Itu adalah karena Indonesia masih berkedatangan. Gimana? Jawabannya, Bu. Gimana? Karena Indonesia masih bersifat kedaerahan. Ya, terus? Maaf, Bu, ya, Bu, maaf. Karena Indonesia masih bersifat kedaerahan. Ya, terus? Jadi masih belum ada rasa nasionalismenya, Bu. Oke. Udah, Bu, itu aja. Oke, betul sekali. Mas Amar, terima kasih pendapatnya Mas Amar. Mungkin Mas Rofit mau menambahkan tidak pernyataan dari Mas Amar? Tidak ya? Baiklah, benar kata Mas Amar. Karena perjuangan pada masa itu masih bersifat kedaerahan, kurangnya adanya persatuan, mudah dipecah belah, dan kalah dalam penguasaan iptek, termaksud dalam bidang persenjataan. Hal ini berarti bahwa apabila integrasi bangsa lemah dan penguasaan iptek lemah, maka bangsa Indonesia dapat kembali terjajah atau tidak. Setidak-tidaknya daya saing bangsa melemah. Aplikasi dari pendekatan visual ini adalah meningkatkan motivasi perjuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar Anda dalam menguasai iptek sesuai dengan prodi masing-masing. Benar kata Mas Ahmad tadi, karena masih bersifat kedaerahan. Jadi bangsa Indonesia tuh dulunya itu kan, ya kita tahu sendiri lah ya, kita kan negara kepulauan ya. Jadi tidak adanya komunikasi karena zaman dahulu kan ipteksnya ilmu pengetahuan teknologinya kan belum secanggih sekarang ya, ada handphone gitu untuk menyebarluaskan demo aja sekarang kan mudah gitu dengan cara WA atau melihat media sosial. Nah, zaman dahulu kan kita belum bisa berkomunikasi secara cepat gitu kan, harus surat menyurat, belum lagi surat menyurat itu belum tentu dibaca atau tidak gitu, disetujui atau tidak kan. Nah, dari situlah mengapa pergerakan nasional itu mengalami kekalahan terus gitu. Jadi Bung Karno dan kawan-kawan ini
membentuk kayak BPUPKI segala macam itu dari apa namanya ya, apa sih, untuk mempersatukan rakyat Indonesia ini dari daerah-daerah lain untuk setuju gitu, untuk apa namanya, untuk memberikan motivasi nasionalisme gitu. Jadi udah apa sih namanya, udah satu nih, kita tuh mempertahankan Indonesia gitu kan. Kalau zaman waktu dulu itu yang sebelum adanya musyawarah segala macam itu, daerah gue nih yang harus ini ya, apa namanya, harus berjuang sendiri karena ini daerah saya gitu, daerah apa namanya, kehidupan saya ya, saya harus membela daerah saya. Nah, adanya Bung Karno memberikan kayak rapat atau musyawarah segala macam itu yang dilakukan sebelum kemerdekaan itu, nah itu muncul tuh rasa kesatuan, terus rasa persatuan gitu kan dari para pemuda-pemuda apa Indonesia gitu kan, yang ada Sumpah Pemuda itulah bangkitlah tuh persatuan, kesatuan Indonesia dari situ, karena Indonesia tuh satu gitu, bukan Indonesia tuh bukan bermacam-macam, emang bermacam-macam namun satu kesatuan gitu. Oke, baik. Next. Nah, di sini ada sumber sosiologis. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Jadi, menurut Bung Karno itu, berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultur yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang tergantung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang aja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Jadi pendiri-pendiri negara dulu itu melihat atau membuat Pancasila itu berdasarkan nilai-nilai sosial di bangsa Indonesia ini gitu, di tanah Indonesia ini gitu. Melihat kehidupan sosial di masyarakat Indonesia itu seperti apa sih gitu. Mereka tuh melihat, karena kan Indonesia kan luas gitu ya, berbagai macam suku, agama, terus ras, daerah gitu kan, yang sehingga Bung Karno ini atau pendiri-pendiri negara ini melihat, oh baiklah, kita Pancasila ini harus mengandung nilai-nilai kehidupan masyarakat di Indonesia gitu. Yang seperti apa masyarakat Indonesia yang bergotong royong dalam kehidupan sehari-harinya, apabila ada masalah dimusyawarahkan seperti itu kan, terus solidaritasnya yang tinggi gitu. Disitulah mereka kaji terus berdasarkan nilai-nilai sosialnya, seperti nilai sosial masyarakat Indonesia. Jadilah butir-butir sila Pancasila seperti itu. Oke, next. Nah, implikasi dari sumber sosiologis dari pendidikan Pancasila. Pertama, agar mahasiswa itu memahami suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai tertentu. Jadi mahasiswa itu agar tahu setiap daerah itu berbeda gitu nilai-nilainya. Tapi ya tetap satu gitu. Tapi mereka tuh memiliki nilai-nilai kedaerahannya gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa ini yang berbeda daerah harus bisa menerima atau harus bisa menjaga diri agar dapat menghargai nilai-nilai daerah yang kita sedang main lah gitu, atau kita sedang berlibur di daerah tersebut seperti itu. Terus kedua, mahasiswa dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan sosial dan masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai Pancasila. Jadi mahasiswa ini harus mengerti gitu, bagaimana keadaan masyarakat di Indonesia gitu.
perubahan-perubahan apa saja yang ada di masyarakat Indonesia. Perubahannya mengenai perubahan-perubahan yang secara kecil, makro atau mikro gitu kan. Yang sehingga kalian ini bisa melihat gitu, mengkaji bagaimana sih, oh ini perubahan ini nih ini enggak nih melunturkan nilai-nilai Pancasila tidak gitu, guys. Seperti contohnya perubahan gaya hidup gitu, atau perubahan apa ya contohnya ya, kayak iya gaya hidup lah ya, lebih mudahnya gaya hidup itu. Jadi kita tuh gaya hidup kita seperti apa gitu, kayak matre nggak sih ini kita kalau melihat bangsa Indonesia ini udah mulai konsumerisme tidak nih? Gitu. Apakah konsumerisme itu udah masuk kepada nilai-nilai Pancasila tidak? Gitu. Oh ternyata tidak. Nah itulah kalian nanti kaji secara mendalam. Gitu. Kalau kalian bidangnya sosial ya. Terus udah kayak gitu, ketiga itu mahasiswa dapat menjadi agent of change dan meningkatkan fungsi-fungsi lembaga pengendalian sosial yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Jadi kalian ini adalah sebagai agent of change atau agen perubahan. Sehingga kalau misalkan kalian memiliki perubahan-perubahan secara positif, sehingga nanti bangsa Indonesia ini ya akan jadi bangsa yang maju ke depan gitu. Tapi berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Terus pengendalian sosial gimana sih? Jadi kita tuh sebagai mahasiswa tuh bisa mengendalikan diri gitu dimanapun kita berada. Gitu. Jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita ini ya kita tidak bisa mengendalikan sosial atau lingkungan kita. Gitu. Oke, next. Nah, ada yang namanya sumber yuridis. Jadi, Pancasila itu merupakan sumber hukum di negara Indonesia. Keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam melaksanakan hukum akan melahirkan kehidupan yang harmonis, adil, dan makmur. Jadi, kenapa adanya sumber yuridis ini? Karena dalam nilai-nilai Pancasila itu mengandung sumber-sumber hukum gitu, harus mengandung sumber-sumber hukum yang dimana akan melahirkan kehidupan yang harmonis, adil dan makmur. Jadi kalau misalkan sistem hukum di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik, terus dilaksanakan dengan baik, diimplementasikan dengan baik, kemungkinan besar akan terjadi tidak akan terjadi kericuhan atau tidak akan terjadi tumpang tindih hukum seperti itu. Jadi ya harmonis, adil dan makmur akhirnya gitu. Kita sebagai masyarakat juga tidak dirugikan. Dirugikannya kenapa tidak dirugikan? Karena ya adil gitu. Hukumnya tuh adil gitu. Untuk tidak melihat dari golongan mana gitu dia berasal. Kalau misalkan dia melakukan korupsi, kan biasanya elit tinggi ya, elit yang memiliki jabatan seperti itu kan. Biasanya hukum itu suka tidak adil ya. Korupsi aja cuma setahun, terus ganti rugi gitu aja. Kalau misalkan yang mencuri ayam 4 tahun, 5 tahun seperti itu kan. Kalau kita melihat berita-berita tuh kok begitu sih Indonesia itu gitu. Padahal kan di Indonesia tuh memiliki hukum-hukum yang bagus gitu, sesuai dengan undang-undang gitu. Rakyat tuh dilindungi oleh undang-undang gitu. Berarti kan harus adil, dan dalam sila Pancasila pun harus adil gitu. Keadilan tuh harus ditegakkan gitu. Hak dan kewajiban tuh harus selaras gitu. Nah, melalui pendekatan yuridis ini, mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum sehingga mewujudkan keteraturan sosial dan terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat. Jadi, kalau kalian sudah menumbuhkan rasa hukum gitu, peraturan itu kalian jaga gitu, kalian implementasikan di kehidupan kalian nanti akan menimbulkan semangat untuk tidak melakukan kesalahan gitu, karena kita tuh sudah diatur gitu, dalam kehidupan itu sudah diatur
bahwa kita tuh memiliki hak kita tuh seperti apa, kewajiban kita tuh seperti apa sebagai rakyat Indonesia gitu. Nah, ini yang kedua nih, mahasiswa dapat menjalankan secara seimbang hak dan kewajiban. Biasanya kan kita tuh maunya tuh menuntut hak kita aja gitu, tapi kita melupakan kewajiban kita gitu sebagai ya contohnya mahasiswa berhak gitu kan untuk mendapatkan nilai yang bagus, terus mendapatkan pembelajaran yang menarik dari dosennya gitu kan, terus mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih gitu. Namun kadang mahasiswa suka lupa gitu kewajibannya apa nih jadi mahasiswa itu gitu kan. Biasanya kan suka lupa tugasnya gitu, telat dikumpulkan. Padahal haknya kan dia pengennya mendapatkan nilai yang besar gitu. Namun kewajibannya tugas yang nggak dipenuhi, terus absensinya kurang, terus juga ulangan UTS sama UAS-nya ngasal, ya gimana kalian mau dapat nilai tinggi gitu kan, hak kalian mendapatkan nilai terus nilainya yang bagus gitu kan, kalian tuh pengen nilai kalian bagus, namun kewajiban kalian nggak dipenuhi dengan baik seperti itu. Oke, next. Nah, sumber politis. Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Budiarjo. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai atau idea, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan suatu Weltanschauung, ini bahasa Jerman ya, yang artinya pandangan dunia yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problem politik yang dihadapi dan yang menentukan tingkah laku politiknya. Jadi kalian itu sebenarnya memiliki apa ya namanya politik gitu. Politik kan kekuasaan untuk melakukan mengeluarkan pendapat, terus melakukan apa namanya melakukan hak-haknya lah gitu. Terus next, nah ini ada implikasi dari sumber politis, yaitu mahasiswa mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kalian ini boleh gitu apa sih namanya memberikan saran-saran upaya gitu mewujudkan kehidupan politik yang ideal. Ideal itu seperti apa sih, Bu? Yaitu yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti itu. Yang di sila keempat ya, yang kita tuh harus ya adil gitu, terus yang harus musyawarah gitu, jangan yang memutuskan sendiri gitu, memutuskan putusan sendiri mengenai kebijakan atau mengenai rancangan-rancangan undang-undang gitu. Itu kan harus dimusyawarahkan gitu, bukan kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain seperti itu. Makanya di sini mahasiswa tuh harus bisa mewujudkan gitu bagaimana sih politik ideal itu yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mewujudkan kehidupan politik yang sehat sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi kalian melihat nih biasanya kan melihat di berita-berita kayak masalah kemarin itu yang rancangan undang-undang Omnibus Law ya. Itu kan kita tuh lihat tuh itu fenomena politik banget kan, fenomena politik yang terjadi di DPR gitu. Gimana sih mahasiswa tuh melihat apa sih yang kita dapat dari fenomena tersebut gitu, moral apa yang kita dapat dari apa namanya dari fenomena politik tersebut seperti apa gitu, moral yang baik atau yang buruk gitu. Nah, terus kalau misalnya yang baik, apakah itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tidak gitu kan? Nanti kalau misalkan si fenomena politik itu dikaji dengan
dikaji oleh kalian gitu ya sebagai mahasiswa. Lihat nih bersifat moralnya seperti apa, terus dikaji dengan nilai Pancasilanya apa. Nanti habis dikaji itu kita tuh menimbulkan atau mewujudkan kehidupan politik yang sehat gitu, nggak yang nggak adil, yang secara memihak kelompok atau golongan saja seperti itu. Nah, terus ketiga itu mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis. Jadi kalian tuh bisa membangunlah atau menciptakan struktur politik yang dinamis dan yang stabil, yang agar tidak menyengsarakanlah masyarakat kita atau menyengsarakan kita juga atau yang lainnya. Terus melalui pendekatan politik yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian sumber daya negara baik di pusat maupun daerah. Jadi benar kan yang kata saya tadi, jadi kalian tuh bisa menjadikan kehidupan politik ini secara sehat gitu dengan cara kalian bagaimana pengambilan keputusan dalam kebijakan itu seperti apa, tapi berlandaskan nilai Pancasila gitu. Terus pembagian sumber daya negaranya itu yang baik gitu, agar kita tuh masyarakat Indonesia itu apa ya, orang Indonesia. Oh iya, saya tinggal di Indonesia. Oh iya, ternyata yang di DPR, MPR dan pemerintahan itu mendukung rakyatnya gitu, mendukung adil gitu kan, adil pada rakyat. Oh ternyata peraturan-peraturan ini dijalankan dengan baik gitu. Terus terakhir mahasiswa termotivasi berpartisipasi, memberikan masukan konstruktif baik kepada infrastruktur politik maupun infrastruktur politik. Jadi berpartisipasinya ini di sini boleh demo, tapi demo pun harus tidak anarkis, terus tidak merusak, vandalisme gitu, tidak merugikan orang lain gitu. Jadi berpartisipasilah secara sehat gitu, jangan yang anarkis gitu. Jadi sama-sama enak gitu kan. Jadi kita bisa mengkritik dari dalam dan luar DPR, MPR tersebut gitu, atau pemerintah. Oke, next. Nah, dinamika pendidikan Pancasila. Di sini juga kita mempelajari mengenai dinamika pendidikan Pancasila, yang dimana dinamika itu adalah awal sampai sekarangnya gitu. Bagaimana sih pendidikan Pancasila di Indonesia tuh sampai saat ini kok ada gitu. Nah, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Apabila ditelusuri secara historis, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Namun, bentuk dan intensitasnya berbeda dari zaman ke zaman. Apa berbeda? Karena kita melihat situasi-situasi masyarakat Indonesia ini semakin tahun, semakin zaman itu kan berubah ya, nggak mungkin gitu. Zamannya tuh ya gitu-gitu aja gitu, pasti lebih modern, lebih lebih maju gitu kan pemikirannya, tidak seperti yang zaman-zaman dahulu gitu kan. Karena kan adanya masuk ke globalisasi, westernisasi gitu, segala macam masuk gitu di Indonesia, makanya implementasinya itu tidak sama gitu, bentuk dan intensitasnya itu berbeda. Gimana sih, kita lihat nih dari awal. Nah, pada masa awal kemerdekaan, pembudayaan nilai tersebut dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dalam rapat-rapat akbar yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Nah, pada masa awal kemerdekaan Indonesia ini, kita bangsa Indonesia atau pendiri negara ini melakukan pidato-pidato gitu,
di acara-acara besar, bisa jadi disiarkan juga di radio dan disebarkan juga di surat kabar seperti itu. Karena zaman dahulu kan kemungkinan sekolah-sekolah itu jarang ya gitu. Maksudnya adalah untuk orang yang sekolah itu orang-orang yang berpendidikan itu orang-orang yang mampu mungkin ya, atau yang punya jabatan zaman dahulu kan. Kalau sekarang sudah merata mungkin ya pendidikan itu. Jadi mereka itu melakukan pidato-pidato, terus rapat-rapat seperti itu, terus disiarkan secara langsung melalui radio atau lewat surat kabar seperti itu kan. Jadi karena mereka belum punya televisi, jadi kayaknya radio biar yang jauh atau daerah-daerah yang terpencil itu bisa mendapatkan kabar berita seperti itu. Nah, pada 1 Juli 1947 diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Buku tersebut disertai kata pengantar dari Dr. KRT Dajiman Widodiningrat yang sebagaimana pidato sebelumnya beliau menjadi Kacyo, Ketua Dorkutsu Jundi Tashokai Badan Pendiri Usaha Persiapan Kemerdekaan. Jadi di tahun-tahun 1945 sampai 47 ini kita masyarakat Indonesia itu ya ini dari pidato-pidato ya yang sudah pidato-pidato yang sebarkan secara langsung dari radio atau surat kabar. Nah, di tahun 1959-60 ini diterbitkan buku oleh Departemen P dan K dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia. Buku tersebut diterbitkan dengan maksud membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik melalui pendidikan. Selain itu terbit pula buku yang berjudul Penempatan 7 Bahan-bahan Pokok Indoktrinasi pada tahun 1961 dengan penerbit CV2R yang dibubuhi kata pengantar dari Presiden Republik Indonesia. Buku tersebut nampaknya lebih ditujukan untuk masyarakat umum dan aparatur negara. Jadi selain pidato-pidato ini di tahun 50-an sampai 60-an ini diterbitkan buku-buku gitu agar masyarakat tuh membaca terus habis membaca itu terbentuklah manusia-manusia yang memiliki rasa patriotik melalui pendidikan yaitu pendidikan membaca dari buku-buku yang sudah diterbitkan oleh CV2R ya. Okay, next. Nah, sejak lahirnya ketetapan MPR RI nomor 2 MPR-MPR-1998 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila P4 atau Ekstra Setia Pancakarsa, P4 tersebut kemudian menjadi salah satu sumber pokok materi pendidikan Pancasila. Selanjutnya diperkuat dengan TAP MPR RI nomor 2 MPR 1988 tentang GBHN yang mencantumkan bahwa pendidikan Pancasila termasuk pendidikan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Jadi pendidikan Pancasila itu ada di pengamalan Pancasila P4 gitu. Di mana masyarakat itu harus berpendoman dengan Pancasila. Oke, di tahun 1984 ditetapkan nih SK Kepala BP7 tentang penataran P4. Jadi dari ini baru di yang ketetapan MPR ini baru ditetapkan gitu. Ada P4 nih. Nah, baru di tahun 1984 ini penataran P4 pola pendukung 100 jam bagi mahasiswa baru universitas atau institut atau akademi negeri dan swasta dan pedoman penyusunan materi khusus sesuai dengan bidang ilmu yang diasuh fakultas atau akademi dalam rangka penyelenggaraan penataran P4 pola pendukung 100 jam bagi mahasiswa baru. Jadi zaman dahulu itu yang saya tahu ya, saya dengar dari orang tua saya gitu, P4 itu dilakukan 100 jam itu enggak seharian atau enggak 2 hari gitu. Jadi pokoknya tuh 100 jam itu di sela-sela gitu, dibagi-bagi gitu,
enggak sekaligus gitu 100 jam dibagi-bagi. Terus udah gitu, jadi penatarannya itu kalian seperti kayak wajib militer tapi bukan wajib militer gitu. Kayak penataran kayak kita tuh dibentuk karakternya seperti itu di P4 itu. Jadi kayak ada kayak macam pramuka gitu. Ada yang namanya berkemah, terus ada yang namanya pendidikan karakter, terus ada yang namanya apa sih, building apa gitu, saya juga agak lupa gitu ya. Nah itulah yang terjadi di 1984 gitu. Jadi masyarakat atau mahasiswa baru tuh wajib gitu mengikuti penataran P4 ini selama 100 jam. Bayangkan saja 100 jam itu berapa hari itu. Terus next, nah pada tahun 60-an sampai 80-an juga ya, mata kuliah Pancasila itu semakin kokoh dengan berlakunya Undang-Undang RI mengenai sistem pendidikan nasional, bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus memuat mata kuliah pendidikan Pancasila. Makanya kenapa di perguruan tinggi itu harus memuat mata kuliah pendidikan Pancasila karena ini ada undang-undangnya gitu. Undang-undangnya itu mengenai sistem pendidikan nasional yang dimana mata kuliah pendidikan Pancasila itu harus dan wajib ada. Nah, pada tahun 1989 sampai 2000, P4 sudah tidak dilaksanakan kembali, namun mata kuliah pendidikan Pancasila wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa D3 dan S1. Jadi P4 ini tidak berjalan lagi karena ada beberapa fakultas atau universitas yang tidak bisa menjalaninya. Jadi sehingga tidak bisa berjalan dengan baik gitu. Sehingga digantikanlah dihapuskanlah si P4 ini. Padahal kalau menurut saya bagus juga sih kalau ada P4 ya. Karena karakter kita tuh dibangun gitu, diasah kembali seperti itu. Karena ada kayak macam gitu ya, kayak pelatihan patriotik atau nasionalisme seperti itu. Okay, next. Nah, pada tahun 2011 hingga saat ini di pasal 35JO, pasal 2 UU RI nomor 12 tahun 2012, pendidikan Pancasila dilaksanakan di perguruan tinggi minimal 2 SKS secara terpisah atau dilaksanakan bersama dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan nama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN dengan bobot minimal 3 SKS. Jadi kalau di kita mah pendidikan Pancasila 2 SKS, kewarganegaraan 3 SKS gitu ya. Apa 2 SKS ya. Nah, udah kayak gitu, mata kuliah yang wajib ada di universitas itu atau institut itu, mau negeri mau swasta itu mata kuliah agama, pendidikan Pancasila, kewarganegaraan dan bahasa Indonesia itu wajib dimuat dalam kurikulum PMT karena sudah berdasarkan undang-undang ya, sudah tertuliskan di undang-undang itu bahwa pendidikan Pancasila itu wajib ada dimuat di kurikulum pendidikan perguruan tinggi seperti itu. Nah, boleh ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Mas Amar sama Mas Rofit. Ada yang mau ditanyakan tidak? Atau belum jelas gitu mengenai sumber-sumber Pancasila, pendidikan Pancasila? Ada, Bu. Ya, boleh. Mas. Apa? Mau nanya apa? Gimana? Nggak kedengeran, Mas? Suaranya kalau mau nanya. Halo? Tidak ada nih, tidak ada pertanyaan. Wah, cuma 2 mahasiswa ini agak bingung juga saya ini ngajar 2 mahasiswa. Biasanya kayak hari Senin kemarin itu, wah, nanyanya banyak banget pertanyaan.
Sekarang mungkin gara-gara jadwalnya bentrok. Ini saya mau ini aja deh, mau ini apa sih nanya ke Mas Rofid sama Mas Amar. Teman-temannya pada kemana sih Mas? Ke mata kuliah apa? Kalkulus, Bu. Oh, kalkulus. Jadi tuh ada bentrok sama kalkulus gitu ya? Oke. Ini kenapa Mas Rauf milih Pancasila daripada kalkulus? Baru tahu, Bu. Apa gimana? Baru tahu. Yaudah Mas, saya ada pertanyaan nih soal latihan buat kedua Mas yang saya banggakan ini karena hadir di perkuliahan saya. Nah, saya mau kalian mengidentifikasi 3 fenomena permasalahan sosial ya yang menurut Anda tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, nanti kalian berikan solusinya seperti apa gitu. Jadi kalian identifikasi dulu nih, mencari fenomena atau permasalahan sosial yang ada di Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau kaidah Pancasila. Terus kalian kemukakan secara langsung. Jadi nanti saya tanya nih dua-duanya nih. Silakan ya. Mungkin ada waktu 20 menit lagi ya Pak Odi ya. Mungkin silakan. Udah bisa langsung jawab? Mas Rofid sama Mas Amar soal latihannya. Boleh silakan. Kalau enggak buat tugas deh. Tugas aja deh. Silakan tugas nih. Buat tugas kalian. Terus sudah dicatat belum? Udah, Bu. Udah ya? Nanti untuk link YouTube-nya nanti ya, saya mau minta videonya dulu ke host yaitu Pak Odi. Nanti baru saya upload kemungkinan di YouTube, di channel YouTube saya. Kalau enggak di YouTube-nya STEAM Cirebon seperti itu. Nah itu tugasnya mas-mas semua. Silakan dicatat tugasnya ya. Nanti sepertinya minggu ini minggu depan saya nggak ngajar Pancasila lagi, kemungkinan akan diganti sama Pak Saiful di minggu ketiga. Jadi kita terakhir ketemu ini, terima kasih ya udah mau ikut Pancasila dibandingkan kalkulus. Pusing ya kalkulus. Jadi mendingan ikut Pancasila aja. Saya juga belum tahu ini jadwal belum disebarin ya. Kalau ada jadwal baru gitu. Jadi kirain saya tetap mengajar di kelas AP ini jam 8.9.40. Jadi kemungkinan saya akan ngajar lagi ya 2 kali. Oke deh, saya akhiri aja biar kalian bisa ikut kalkulus ya. Udah dicatat ya tugasnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf nih ya, Pancasila diganti saya juga nggak tahu. Kasihan kalian ini nggak ikut kalkulus. Oke.
Saya kembalikan ke co-host. Silakan Pak Odi, saya sudah selesai mata kuliahnya. Mungkin kalian ganti kalkulus gitu ya. Namanya. Absensinya belum ada, kemungkinan saya udah absen aja lah. Dari sini gampang, cuma ada 2 orang. Mas Aman sama Mas Rofit tuh. Jadi, sudah ya. Silakan, saya leave room dulu ya. Leave meeting. Oke, dah semuanya.